screen dulu. Ya, untuk pemetaan yang kemarin sudah kalian lakukan, nah ini ada, alhamdulillah sudah masuk 25. Satu lagi, Alodia. Alodia ada? Alodia? Alodia ada? Alodia? Alodia minatnya di mana? Ibu sambil tentukan untuk Alodia dulu. Alodia di mana? Mungkin Sains sosial kimiawi. Oh, oke. Ada yang belum? Oke. Nanti Ibu tanya kembali untuk Alodia ya. Oke, baik. Untuk hari ini karena kalian sebelumnya sudah kalian. Nah, ini kemarin untuk sains dan kimiawi Ataya, Fatima dan Anissa. Untuk sosial nanti Ibu jadikan satu kelompok, Kalisa, Fitri, Natania, Nabila Dewi, Rania Alif. Untuk sains benda-benda langit Ibu bagi menjadi 3. Nanti ada Sabira, Zahra, Adlin, Nina, Alicia, Shiba, Bintang, Andi Nova, Nesila, Ineke Inayah, sama kelompok selanjutnya adalah Afifah, Sabria, Alisa P, Marsha, dan Vira. Jadi di kelompok sains dan benda-benda langit ada 3, di sosial ada satu kelompok, di sains kimiawi juga ada satu kelompok. Baik, untuk mempersingkat waktu, nah ini untuk slide-nya sudah terlihat? Sudah. Slide-nya terlihat? Oke, baik. Ini adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, pernah nggak kalian menggunakan konsep atau notasi ilmiah ini di dalam pembelajaran? Misalnya selain dari pelajaran matematika. Apa yang digunakan di mapel apa nih? Kalian gunakan notasi ilmiah ini? IPS. IPS. IPS itu menghitung apa? Luas. Luas. Oke, ada lagi. Selain IPS ada lagi apa? Mata pelajaran apa lagi? Apa tadi? Pelajaran apa tadi? Selain IPS tadi pelajaran apa lagi? Berarti ada yang menyebutkan pelajaran apa? Pelajaran fisika. Apakah pelajaran fisika kalian gunakan notasi ilmiah seperti ini? Iya. Iya. Nah, jadi terkadang untuk notasi ilmiah ini kan mungkin agak sulit nih kita untuk membacanya. Makanya dirubahlah ke dalam bentuk notasi ilmiah untuk memudahkan membacanya. Nah, karena kita sudah mempelajari bentuk pangkat, maka notasi ilmiah ini menggunakan perhitungan ataupun menggunakan aplikasinya dengan bentuk pangkat. Jadi misalnya, nah contohnya seperti ini. Ini adalah berubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, menjadi 4 dikali 10 pangkat 10. Jadi pangkat, karena kita sudah belajar pangkat positif, kita sudah belajar pangkat negatif, jadi harus bisa membedakan nih, mana yang kita menggunakan pangkat positif, mana yang kita menggunakan pangkat negatif. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, indikatornya adalah menentukan notasi ilmiah dari suatu bilangan sama memecahkan masalah kontekstual dalam bentuk notasi ilmiah bilangan berpangkat. Dan tujuan pembelajarannya kita menentukan notasi ilmiah dari suatu bilangan dengan tepat serta memecahkan masalah kontekstual dalam bentuk notasi ilmiah bilangan berpangkat dengan tepat. Jadi dari indikator dan tujuan pembelajaran yang hari ini mudah-mudahan ini bisa tercapai semuanya pada saat kalian menentukan dan pada saat kalian memecahkan masalah konteks. Nah, untuk di dalam pembelajaran hari ini pastinya untuk bentuk pangkat maupun bentuk akar itu pasti kita menggunakan konsep pangkat dan akar, dan permasalahan tersebut nah biasanya ada atau dituliskan di dalam surah Al-Qur'an. Nah, di sini ada di dalam surah Al-Qur'an Al-Hajj ayat 64 yang dimana artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji.
Nah, dari pemetaan yang sudah kalian pilih, itu ada sains kimiawi, ada sosial, ada sains benda-benda langit, di mana sesuai dengan pemetaan kebutuhan ini, kalian bisa membuat permasalahan kontekstual yang memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah ada kaitannya dalam Al-Quran, bisa dapat dituliskan di dalam Al-Quran juga, bahwa kepunyaan Allah segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi adalah hanya kepunyaan Allah. Oke. Untuk penilaian, ini terlihat slide-nya, kalau tidak terlihat slide-nya sampaikan ya. Terlihat slide-nya? Terlihat. Terlihat, Ustazah. Oke. Ya. Penilaiannya yang akan Ibu ambil ada dua. Ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Di mana penilaian pengetahuan adalah menuliskan permasalahan kontekstual. Jadi di pertemuan pada saat pemetaan, kan Ibu juga meminta kalian untuk menuliskan permasalahan kontekstual, setelah itu merubahnya ke dalam notasi ilmiah. Nanti penilaian pengetahuan ini akan Ibu upload di assignment. Jadi kalian tinggal apa yang kalian sudah buat, yang sudah kalian cari, itu kalian tinggal upload untuk masuk ke nilai pengetahuan. Nah, penilaian keterampilan dari penilaian pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, sudah kalian cari di permasalahan kontekstual, itu kalian buat keterampilannya itu dalam bentuk proyek. Proyeknya bisa berupa infografis, poster, desain digital, atau PowerPoint. Kalian bisa menggunakan aplikasi apapun untuk membuat proyek di keterampilan ini. Bisa kalian menggunakan Canva, ataupun kalian bisa menggunakan PowerPoint yang PPT, tapi nanti kalian buat dalam bentuk JPEG. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pengetahuan dengan keterampilan? Tidak. Tidak. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kelas untuk matematika. Jadi, di kelas kita ada kesepakatan pembelajaran matematika, juga ada kesepakatan. Nah, sekarang kita sepakati untuk pembelajaran hari ini, apakah sudah sepakat untuk menyalakan kamera, untuk waktu, terus mematikan mikrofon, saat penjelasan materi, keterangan jika juga pertanyaan, tugas apapun sama saling menghargai pendapatan. Suaranya? Ibu, suaranya Ibu suaranya ya. Ibu suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus. Ini masih putus-putus. Iya, Bu. Dari dengar tadi dari bilang tadi. kesepakatan matematika itu. Putus-putus dari awal di situ. Dari awal. Oke. Jadi masih sudah lumayan. Sudah jelas. Oke. Jadi untuk kesepakatan ini apakah kita sepakati? Untuk kesepakatan kita. Kenapa? Untuk kesepakatan sepakat untuk kita melaksanakan ini? Ya. Kesepakatan ini ada nggak slide-nya di slide? Baru muncul. Kelihatan? Ya, baru muncul saja. Baru muncul. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Nah, apakah kita sepakat dengan kesepakatan kita hari ini? Sepakat? Sepakat. Ya. Oke. Untuk dari kesepakatan ini, nah pastinya di dalam pembelajaran hari ini kan kita tadi adalah membahas untuk notasi ilmiah atau bentuk baku, di mana di dalam notasi ilmiah kalian membuat konteks permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, karena matematika itu tidak lepas dari permasalahan kehidupan sehari-hari, sama seperti artikel yang ada pada slide. Nah, sekarang slide-nya terlihat tidak? Terlihat. Oke, ini waktunya untuk literasi. Ibu kasih waktu kalian 2 menit. Belum ganti. Kesepakatan kelas. Masih kesepakatan kelas. Ini sudah? Belum. Ini
Sudah? Belum. Oke, sudah. Masih hitam saja. Hitam. Masih hitam. Oke, kita tunggu. Bagaimana? Masih hitam saja. Sudah Masih ada hitam? saja. Ya. Sudah ada. Yang lainnya sudah? Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah terlihat? Oke. Nah, ini adalah literasi waktu 2 menit. Dari sini apa yang bisa kalian amati, baru nanti kita diskusikan untuk artikel yang ada. Perlu diperbesar atau cukup? Cukup? Terlihat? Atau perlu diperbesar? Terlihat, Ustazah. Terlihat. Silakan dibaca dulu dari artikel yang ada, baru kita diskusikan. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Coba Ibu minta Adlin. Adlin, menurut Adlin, apa yang Adlin amati dari bacaan yang ada di PowerPoint? Adlin? Ya, Bu. Ya. Menurut Adlin apa yang Adlin amati dari bacaan artikelnya? Berat buminya sama volume mataharinya. Volume matahari. Oke, coba Ibu. Terus? Terus nggak tahu bacanya gimana karena kebanyakan. Itunya. Oke. Ya. Oke, Vira. Tadi sudah disampaikan sama Adlin bagaimana sulit untuk membacanya, sama ada masa bumi sama masa matahari ya. Oke, menurut Vira apa lagi? Vira? Kita. Oke, Nina deh. Menurut Nina apalagi selain yang tadi sudah disampaikan Adlin? Massa molekul air juga nolnya banyak banget, susah bacanya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, untuk mengubah yang massa bumi untuk dirubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, yang ini Ibu copy dulu ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah ke dalam bentuk notasi ilmiah? Ini terlihat nggak, Ibu? Belum. Oke, sambil kita tunggu. Ya, sudah? Sudah? Belum, Ustazah. Oke. Ini sepertinya agak lama loadingnya. Oke, masih? Belum? Sudah? Oke, nah ini. Tadi ini adalah massa bumi. Bisa nggak kalian membacanya berapa nih? Berapa bisa dibaca? Nggak bisa. Oke, nah bagaimana dari bentuk angka ini, massa bumi ini, kita rubah ke dalam bentuk notasi ilmiah? Oke, coba Zahra.
Kalau dibentuk ke dalam notasi ilmiah menjadi berapa? 588 dikali 10 pangkat Hmm. 22. 22, iya betul. Nah, benar. 588 dikali 10 pangkat 22. Oke, coba Ibu minta Ibu minta Sabira. Sabira, selain 588 dikali 10 pangkat 22, ada lagi nggak yang selain ini yang kita bisa bentuk menjadi notasi ilmiah? Oke. Sabira? Menurut Sabira, kalau merubahnya bagaimana? Selain dari yang tadi Zahra sampaikan. Sabira? Sabira ada di tempat? Bu Desi, boleh minta tolong invite in Vira. Tadi dia Vira. terkeluar waktu menyalakan mic. Oke. Kalau Sabira, bagaimana Sabira? Sabira gimana? Berapa Sabira kalau dirubah menjadi bentuk notasi ilmiah? Tadi sudah bisa nih 588 kali 10 pangkat 22. Menurut Sabira berapa lagi? Berapa Sabira? Oke, selain Sabira, ada yang mau memberikan pendapatnya kalau dirubah menjadi bentuk notasi ilmiah? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Siapa? Oke. Bagaimana dengan Fatimah? Menurut Fatimah, bagaimana cara merubah notasi ilmiahnya? 58,8 kali 10 pangkat 23. Oke, boleh 58,8 gini ya. Kali 10 pangkat 23. Betul. Oke. Ada lagi selain ini? Ada lagi kita merubahnya? Kalau misalnya kita di sini nih, nah ini, maka menjadi berapa? Kalau kita bentuk notasinya di sini komanya menjadi 5,88. Iya, boleh. 5,88 kali 10 pangkat 24. Iya. Benar. Atau kalau misalnya ini 5,88 boleh. Boleh nggak kalau misalnya kita rubah menjadi 5,9? Bisa? Bisa. Iya. Kenapa bisa? Karena dia dibuletin. Iya. Karena betul, karena pembulatan. Karena di belakang angka 8 ini kan 8 lebih dari 5, maka bisa kita bulatkan menjadi 5,9. Tapi kalau misalnya mau menuliskan 5,88 bisa nggak? Bisa, ya. Oke. Ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kalau yang seperti ini adalah pangkatnya pangkat positif. Kalau yang pangkatnya negatif bagaimana? Oke. Yang pangkatnya negatif, dia yang bentuknya Koma. kalau yang koma atau desimal. Jadi yang kalau pangkatnya negatif, dia yang pangkatnya desimal. Contohnya adalah 0,000 ini 3. Oke. Nah, di sini kalau kita mau merubah menjadi bentuk pangkat atau bentuk notasi ilmiah, maka dia menjadi pangkatnya nanti negatif.
Berarti di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai dia 20. Maka untuk kita membentuk notasi ilmiah, maka menjadi 3 sampai sini ya, kalau 20 sampai di sini. Nah, ini kan dari sini kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau sampai di 19, maka dia menjadi 0,3. 0,3 kali 10 pangkat minus 19. Tapi kalau mau sampai yang di ujung 3 ini, maka dia 3 dikali 10 pangkat minus 20. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke, ini terlihat lagi slide-nya. Terlihat slide selanjutnya? Belum, Ustazah. Belum. Oke. Sudah terlihat. Sudah. Sudah? Oke, sekarang. Tahukah kamu penduduk Kalimantan Timur di tahun 2021? Silakan untuk literasi digital, kalian bisa menemukan, bisa cari di internet untuk jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2021. Berapa yang didapat? Kalau sudah dapat, silakan disampaikan. Jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2021. Oke, silakan literasi digital. Ada yang dapat? Berapa? 3,7 juta jiwa. 7 juta jiwa. Oke, ada yang bisa melengkapi lagi? Selain 3,7 juta jiwa, belakangnya ada berapa nih? Ini sudah benar. 2,700. 700. Sama nggak dengannya ini? Dapatnya sama? Ada yang ini? 9. Oke, atau bisa kita sebut dengan 3,7 juta atau 3.708.936. Dapat? Ada yang dapat segini? Tadi sudah benar. Tidak. Ya. Oke. Ini pennya Ibu terlihat. Terlihat. Kelihatan pennya Ibu. Oke. Nah, dari sini, nah sekarang coba kamu rubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, bagaimana cara merubah menjadi bentuk notasi ilmiah? Oke, bagaimana cara merubahnya? Olive? Oke, coba Olive, bagaimana merubahnya, Olive? Olive? Bagaimana, Olive, cara merubah notasi ilmiahnya? Menjadi berapa, Olive? Berapa, Olive? Ada kucing. Nggak bisa tapi katanya nge-lag. Oh, bisa. Ya. Makanya di sana. Oke. Coba Ibu minta Inaya. Inaya, bagaimana cara merubahnya nih dari data penduduk Kalimantan Timur dirubah menjadi bentuk notasi ilmiah? Menurut Inaya berapa kalau dirubah jadi notasi? Inaya? Menurut Inaya berapa? Oke, ada yang bisa membantu? Kalau kita rubah menjadi bentuk notasi ilmiah, maka dia menjadi berapa bentuknya? Berapa?
Ada yang tahu bagaimana cara membentuk notasi ilmiah? Berapa? 37,97. Oke, 37 kali 37 koma. Oh, 37, koma berapa? 08936 Oke, kali 10 pangkat kali 10 10 pangkat 5. 5. Iya. Nah, di sini boleh kita menuliskan 37,08936 atau kita cukup menuliskan 37 aja. Nah, jadi di sini kita boleh menuliskan 37. 37, koma, kalau mau pakai koma berarti dia komanya adalah koma 0. Nah, karena koma 0 biasanya kan dia tidak ditulis. Nah, jadi cukup 37 dikali 10 pangkat 5. Gitu. Atau kalau misalnya mau kalian di sini, nah ini, maka dia baru menjadi 3. Nah, kalau mau sorry. Nah, ini. Kalau mau yang di sini komanya, ini ya, komanya kita ambil di sini, maka dia menjadi baru boleh 3,7 kali 10 pangkat berapa? 6. 10 pangkat? Iya, 10 pangkat 6. Jadi tidak mesti semuanya ditulis yang 936-nya. Jadi bisa kalian sampai di 37 aja atau 3,7 kali 10 pangkat 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas? Oke. Nah, ini. Kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah? Oke. Ya, sekarang saatnya untuk diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini untuk diskusi kelompok nanti kalian masuk di dalam kelompoknya masing-masing. Kita menggunakan teknik think, write, and share, di mana think ini kalian mencari kontekstual berdasarkan minat kamu bisa dengan media sosial atau buku bacaan. Nah, yang kemarin sudah kalian Ibu minta cari, nah itu adalah kalian sudah belajar think, berpikir kritis untuk mencari konteks dan kalian kemas menjadi bentuk permasalahan kontekstual dengan bahasa kalian sendiri atau bahasa yang memang kalian cari dari media sosial ataupun internet. Nah, teknik yang kedua adalah write. Write itu adalah tuliskan permasalahan kontekstual berdasarkan minat kamu. Setelah tadi sudah dicari sesuai datanya, terus kalian tuliskan, kalian kemas menjadi bentuk permasalahan kontekstual. Nah, baru yang terakhir adalah share. Diskusikan dengan teman kelompok dan presentasikan di hadapan teman sekelas kamu. Jadi nanti setelah ini kalian masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Diskusikan dari apa yang sudah kalian cari masing-masing. Ini kan setiap orang berbeda-beda. Nah, ini didiskusikan, misalnya menurut Fatimah seperti apa yang Fatimah dapat, terus misalnya menurut Ataya bagaimana soal yang Ataya dapatkan. Nah, terus misalnya menurut Adlin juga bagaimana. Nah, itu nanti didiskusikan, nanti baru dipilih siapa yang akan mempresentasikan dan Ibu. Halo. sudah? Tadi Ibu terkeluar. Sudah? Oke, suara Bu Desi udah terdengar? Terdengar. Sudah. Terdengar. Oke, ini ya slide-nya terlihat. Sudah kelihatan slide-nya kembali? Ya, sudah terlihat. Oke, ya. Sudah. Jadi dengan diskusi kelompok ini kita menggunakan tekniknya adalah teknik think, write, and share, di mana
kalian berpikir kritis dalam menentukan data, terus kalian menuliskan kembali, kalian kemas menjadi permasalahan kontekstual, baru kalian share dengan cara diskusikan dan mempresentasikan. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya, terlihat kembali slide-nya? Terlihat. Iya, sedih. Terlihat. Oke, ya. Materinya apa yang akan didiskusikan? Materinya akan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah diskusi masalah dari masing-masing individu. Jadi misalnya disampaikan tadi yang Ibu sampaikan, permasalahan masing-masing di setiap individu di dalam kelompok itu disampaikan sama temannya, lalu merubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Yang selanjutnya, pilih salah satu permasalahan kontekstual dalam kelompok yang akan dipresentasikan. Jadi dalam satu kelompok ini kan sudah ada nih masing-masing nih. Nah, bagaimana caranya? Nah, terus baru pilih satu orang. Contoh soal siapa, contoh permasalahan kontekstual siapa yang akan dipresentasikan. Nah, waktu diskusinya itu karena ini kita waktunya sedikit ya, tidak banyak, jadi Ibu kasih waktu untuk diskusi 10 menit, terus kalian tentukan, terus kalian rubah jadi bentuk notasi ilmiah, lalu nanti perwakilan dari masing-masing kelompok tunjuk siapa permasalahan kontekstual yang akan dipresentasikan, waktunya 2 menit untuk mempresentasikan, dan silakan pada saat presentasi kalian boleh menggunakan PPT atau kalian mau menggunakan Word. Tapi kalau misalnya waktunya tidak cukup, dan waktu 10 menit tidak cukup untuk kalian mengcopy ke Word-nya ataupun kalian membuat PPT-nya, kalian bacakan pada saat presentasi. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi diskusi kita? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi diskusi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nah jadi untuk berdiskusi secara kelompok ini adalah mengasah untuk keterampilan berhubungan sosial, di mana keterampilan berhubungan sosial ini kalian berinteraksi nih antara teman yang satu dengan yang lainnya, sama-sama saling berbagi, sama-sama saling berpendapat, sama-sama saling menghargai pendapat orang lain. Itu adalah mengasah kalian untuk mengembangkan keterampilan berhubungan sosial. Oke, baik. Di sini Ibu masukkan kalian ke dalam breakout room-nya untuk kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompok 2, 3, 4, 5, karena Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 2 itu ada kelompok untuk sains kimiawi. Kelompok ketiga yang sosial ada Halisha, Fitri, Natania. Sebentar Ibu masukkan dulu ya. Halisha, Fitri, bentar, Halisha, Fitri, Natania. Oke, terus ada kalau nggak salah, ini kelompok sosial. Oke, sebentar. Nabila S. Ya, Nabila Safa, Nabila Dewi, Alif Rani. Oke, nanti yang belum masuk di room 3. Terus untuk Sabira, Zahra, Adlin. Sabira. Zahra, Sabira, Zahra, Adlin. Oke. Nanti Ibu masukkan ya, yang belum masuk Ibu masukkan ke sini. Oke, Nina, Alicia, Nina. Kayaknya Alicia sudah ada di. Oke, ini Ibu masukkan dulu, nanti yang dulu ya. Sebentar. Oke, sebentar. Bintang, Andina. Bintang, Andina. Ya. Sheila itu. Oke, sebentar.
Ibu masukkan lagi. Terus Afifah Sabri Arsyad. Afifah Sabri. Kita sebut kali ini masuk di Nabila Dewi atau Adlin. Oke, sebentar. Adlin masuk di room 4. Terus Nabila Dewi masuk di sosial. Ini kan itu kan saya. Nabila Dewi itu. Oke, Alodia pilih apa Alodia? Ini Alif masuk di sini, Vira masuk di itu dulu. Vira di sini Vira. Nina masuk tuh sebentar Nina masuk tuh. Alicia Sidons itu juga sama. Oke, ada yang belum masuk? Kalau dia masuk di minat mana? Oke, ini waktunya diskusi, waktunya 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan minatnya. Nanti silakan pilih permasalahan kontekstual siapa yang akan dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu start untuk kalian bisa masuk ke room-nya masing-masing. Silakan didiskusikan dari kontekstual masing-masing. Baru kalian tentukan permasalahan kontekstual siapa yang akan dipresentasikan. Sebentar ya. Oke, room 2 sudah masuk. Oke, room 6 sudah. Room 3 sudah. Room 5.
Ustazah. Oke. Sudah? Yang buat keterampilan produk itu PPT-nya PPT kelompok kah saja atau bikin PPT sendiri? PPT-nya PPT sendiri. Jadi diskusi kelompok ini fungsinya untuk berdiskusi nih dari masing-masing individu, masing-masing anak ini punya permasalahan kontekstual yang berbeda-beda. Jadi sama-sama sharing dan berbagi itu. Dan sama-sama misalnya kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki dari bahasanya atau ada yang perlu diperbaiki dari merubah dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, di sharing itulah dibutuhkan untuk saling memberikan pendapatnya gitu. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya udah jam 10 tapi Ibu minta perwakilan dulu ya. Nggak apa-apa Ibu ambil waktunya sedikit. Bisa? Iya, nggak apa-apa, Ustazah. Nah, Ibu minta mulai dari kimiawi dulu, perwakilan dari kimiawi. Nah, silakan dipresentasikan siapa yang mempresentasikan untuk kimiawi, sains kimiawi. Mau di-share nggak pakai share screen atau tidak? Atau dibacakan aja? Bacakan aja saja. Oke, baik. Silakan di-on-kan kamera supaya terlihat wajahnya. Oke, jadi saya aja ini. Oke, sebentar saya baca dulu soalnya. Pada tahun 2013, konsumsi paduan magnesium kurang dari 1 juta ton per tahun dibandingkan dengan 50 juta ton paduan aluminium. Penggunaannya telah dibatasi secara historis oleh kecenderungannya mengalami korosi, mengalami rayapan pada suhu tinggi dan terbakar. Saya sekarang mau menjadikan paduan magnesium sama paduan aluminium menjadi notasi ilmiah. Paduan magnesium dari 1 juta ton menjadi 1 kali 10 pangkat 6 ton. Terus yang paduan aluminium dari 50 juta ton menjadi 5 kali 10 pangkat 7 ton. Ada yang mau memberikan pendapat dari kelompok lain? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Tidak ada? Baik, terima kasih untuk kelompok sains kimiawi. Kita apresiasi dengan tepuk tangan untuk kelompok kimiawi. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok kimiawi. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentasi dari kelompok sosial. Dipersilakan kelompok sosial. Silakan, siapa yang mempresentasikan kelompok sosial? Bisa di-on-kan kameranya yang kelompok sosial. Mau pakai Aku tadi baru kayak nyari-nyari gitu belum dapat semua, jadi masih bingung. Pilih satu aja mana yang mau dipresentasikan. Bentar ya. Punya siapa yang mau dipresentasikan?
supaya ada contohnya nih kelompok sosial seperti apa bentuk permasalahannya, bentuk kontekstualnya, permasalahan kontekstualnya. Oke. Atau ada mau pakai share screen atau tidak? Atau dibaca aja? Oke, silakan dari kelompok sosial ya. Silakan. Sama 89 juta. Dania bisa on ke kamera biar terlihat wajahnya. Angka total COVID di Indonesia 3,89 juta. Habis itu kasus baru hari ini ada 20.741. Rata-rata dari 7 harinya ada 24.808. Yang meninggal dunia ada 120.000 jiwa. Habis itu untuk yang sudah divaksinasi, untuk yang sudah mengambil 1 dosis itu ada 20,3% dari populasi. Yang sudah di full vaksin ada 10,8% dari populasi. Nah, yang dirubah notasinya mana? Ya, yang dirubah notasinya yang mana, Rania? Oke, ya. Ada yang memberikan pendapat dari kelompok lain? Ibu, saya boleh memperjelas nggak? Tapi boleh. bukan ya. Saya mau bahas tentang benua ya. Jumlah penduduk Australia adalah 26.178.000 jiwa. Konteks permasalahannya yaitu di bumi terdapat 5 benua, yaitu benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Benua Australia merupakan satu-satunya benua yang memiliki satu negara, yaitu Australia. Jumlah penduduk Australia adalah 26.178.100 jiwa. Saya menjadikan jumlah penduduk Australia adalah 26.178.100 jiwa menjadi 2,6 dikali 10 pangkat 7. Iya. Ada yang memberikan pendapat dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kita apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya, terakhir, presentasi perwakilan dari kelompok sains benda-benda langit. Ada 3 nih, ada 3 kelompok. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Silakan. Yuk, waktunya kita sudah banyak nih, terbuang jadi 8 menit. Kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Kelompok. Oke, baik, silakan. Mau pakai share screen? Saat siang, saat siang kita selalu merasakan panasnya matahari. Karena panasnya terik matahari, saya tertarik untuk mengetahui jarak antara bumi dan matahari. Dari hasil yang saya temukan bersumber dari internet, ternyata jarak antara bumi dan matahari yaitu sekitar 149.680.000 kilometer. Jika dihitung dalam notasi ilmiah, yaitu sekitar 1,4.968 kali 10 pangkat min 10. Oke, ya, bagus. Ada yang memberikan pendapat dari kelompoknya selain
Ada yang memberikan pendapat dari kelompok lain? Baik, jika tidak ada, tepuk tangan kita apresiasi untuk kelompok Marsha. Selanjutnya terakhir untuk kelompok benda-benda langit. Siapa yang akan mempresentasikan lagi? Dari sains benda-benda langit, kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Satu lagi. Kelompok 4 Ustaz. Oke, Kelompok Zahra. silakan. Iya, boleh. Silakan Zahra. Bisa di-on-kan kameranya? Silakan. Urutan planet dari yang terdekat dengan matahari hingga yang terjauh adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jarak antara matahari dan planet terbesar Jupiter adalah sekitar 778,5 juta kilometer. Bentuk notasinya 77,8 dikali 10 pangkat 7. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Ada yang mau kita apresiasi untuk tepuk tangan untuk semua kelompok, semua sangat bagus-bagus dalam mempresentasikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih maksimal lagi karena ini waktunya juga sangat padat dan singkat. Jadi waktu yang dibutuhkan sangat akhirnya harus segera dan cepat. Dan mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan kalian bisa lebih memahami dari presentasi yang ada. Nah, nanti untuk LKPD-nya, nah ini terlihat LKPD-nya? Belum Ustazah, masih terlihat. Ya. Masih loading? Sudah Ustazah. Oke. Sudah? Nah, jadi ini adalah LKPD untuk penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya ada dua soal. Soal yang pertama menentukan permasalahan kontekstual berdasarkan minat kamu. Yang kedua adalah rubah ke dalam notasi ilmiah. Nah, yang dimasukkan yang mana? Yang dimasukkan yang punya kalian masing-masing. Jadi, yang kalian upload untuk nilai pengetahuan adalah punya masing-masing. Yang tadi didiskusikan, yang tadi dipresentasikan adalah untuk saling sharing antara teman yang satu dengan yang lainnya untuk berbagi informasi terkait dari permasalahan kontekstual dan bagaimana cara memecahkannya. Tapi yang diupload adalah punya kalian masing-masing di yang diupload adalah punya masing-masing yang kalian cari dan yang kalian buat. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk LKPD? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya LKPD pengetahuan? Enggak Ustazah. Nggak ada. Oke, ini lagi untuk yang masalah produk. Oke, produknya terlihat slide-nya? terlihat. Oke, nah produk ini tadi apa yang sudah kalian buat di dalam segmen pengetahuan. Nah, di sini untuk produk ini yang kalian buat adalah berupa infografis, poster, desain digital ataupun PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint kalian bisa merubah ke dalam bentuk JPEG. Nah, untuk produk ini dikumpulkannya besok di tanggal 20. Tapi kalau untuk yang pengetahuan dikumpulnya hari ini. Itu sudah ada di assignment, ada dua, ada yang penilaian pengetahuan, ada yang berupa penilaian produk. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan poster ataupun PowerPoint, nah ini terlihat lagi nggak? Terlihat? Terlihat. Oke. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi Canva untuk memudahkan mendesain dalam bentuk poster ataupun dalam PPT. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan aplikasi yang lainnya, silakan. Kalau misalkan mau nah, kalau di sini permasalahan yang Ibu dapatkan adalah ini adalah permasalahan Indonesia. Nah, di sini tinggal Ibu masukkan adalah gambarnya, misalnya gambar Pulau Indonesia. Nah, jadi nanti kalian tuliskan bentuk posternya adalah bentuk permasalahan kontekstualnya sama notasi ilmiahnya. Nah, kalau di bentuk PPT yang di sebelah kanan ini juga sama.
Ini adalah bentuk PPT. Jadi kalian untuk membuat produknya bisa dalam bentuk poster seperti ini atau misalnya dalam bentuk PPT seperti ini. Paham untuk poster dan PPT-nya untuk produknya? Paham. Paham? Oke, terakhir. Nanti ada refleksi yang akan Ibu kirim melalui link sama sebelum kita tutup, sekalian deh kita tutup. Marsha, apa yang Marsha dapatkan dari pembelajaran hari ini untuk kesimpulannya? Terakhir sekalian nanti ditutup sama Marsha untuk berdoa. Iya, Bu, kenapa? Terakhir, menurut Marsha, apa yang Marsha dapatkan dari pembelajaran materi hari ini yang kita pelajari? Kita bisa menghitung notasi ilmiah, yaitu mempermudah membaca nomor apa sih? Ibu Marsha nggak bisa membaca nomor yang susah untuk dibaca. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih tepat waktu dan mudah-mudahan bisa kita perpanjang nantinya untuk di materi selanjutnya kalau memang ada waktu diskusi seperti ini. Karena ini waktunya sangat pendek ya, terburu-buru ya. Kesannya jadi apa? Terburu-buru? Atau cukup waktunya atau sangat singkat? Sangat singkat. Sangat singkat ya. Nanti nanti kita perbaiki di materi selanjutnya untuk lebih diperpanjang lagi. Jadi waktu untuk diskusi juga dengan kelompoknya jadi lebih panjang lagi. Oke, baik Marsha, yuk kita siapkan, kita berdoa. Get set. Ya, dan Pray after study. Ta'alum subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Saya salam. Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan boleh meninggalkan meeting ini. Terima kasih, Bu. Silakan, iya. Silakan istirahat. Mohon maaf ya Ibu ambil waktunya banyak.